Kita semua adalah satu keluarga di dalam Tuhan, amin. So, mari kita siapkan hati kita dan buka sama-sama di dalam 1 Samuel pasal 3. Firman Tuhan, saya ambil secara keseluruhan dalam pasal ini. Ini adalah minggu terakhir tema Get Change. Saya percaya setiap kita sudah diubahkan, amin. Sudah diubahkan, udah ada minggu 4 kali ibadah ya, 4 minggu sudah diubahkan. Saya mau lihat tangan-tangan yang sudah diubahkan. Oke. Banyak. Oke, yang belum tinggal hari ini temanya. Enggak, kita diubahkan setiap hari, amin. Kita diubahkan setiap hari. Tetapi kira-kira kalau sebagian besarnya sudah diubahkan, it means tema ini berhasil. Saya nggak perlu khotbah lagi. Ada yang mau kesaksian? Saya langsung tantang aja, iya kan? Ada yang mau kesaksian? Perubahan apa yang saudara alami? Oke, get change. Kita diubahkan, kita mengalami perubahan. Mari baca satu ayat sebagai pembuka. Oke, 1 Samuel 3 ayat 1 saya bacakan buat kita sekalian. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Ada 3 hal yang saya mau bilang mengawali khotbah saya. Yang pertama, kabar baik buat setiap anak-anak muda bahwa Samuel memberikan contoh bahwa dia mau melayani di usianya yang sangat muda. Dan kita melihat minggu ini ada begitu banyak TYC yang ambil bagian melayani Tuhan. Saya ingin kasih apresiasi buat Sasa, buat Josh, buat Princess, buat Christine. Wah, kalian luar biasa. Erin di multimedia. Wah, Carin yang foto-foto. Wah, luar biasa. Satu kali lagi dong, kasih tepuk tangan. Masa depan gereja kita cerah kalau anak-anak mudanya sudah masuk di dalam pelayanan, betul enggak? Betul. Kita nggak harus khawatir lagi. Yang kedua, anak-anak ini sebagaimana Samuel dimentori oleh Eli, ada mentor juga. Hari ini kita lihat ada Kak Evan, ada Kak Ruth, ya kan? Kasih tepuk tangan dulu dong. Mereka melakukan sesuatu yang extra mile. Kenapa? Harus ada ekstra latihan gitu kan. Mereka mengenyampingkan kesibukan dan harus latihan ekstra. Dan hasilnya kita lihat, wah, bagi saya ini luar biasa. Tapi lebih daripada itu, mereka bisa menghadirkan Tuhan lewat praise and worship. Itu yang paling luar biasa. Amin. Dan yang ketiga, ini mungkin jadi tanda tanya buat saya. I don't know, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Pada masa itu penglihatan pun jarang. Sesuatu yang mengganggu di bait Tuhan, firman Tuhan jarang. Bukankah di bait Tuhan itu harus menjadi tempat bagi kita untuk mendengarkan firman Tuhan? Bukankah di bait Tuhan itu firman Tuhan harus terus menguatkan kita? Tetapi kalau kita tarik keadaan sekarang, bukankah juga ada begitu banyak kondisi yang membuat kita mengalami yang namanya stuck mungkin? Mengalami yang namanya kita harus gimana lagi? Di Indonesia sendiri kita bisa melihat ada hashtag kabur aja dulu, ada hashtag Indonesia gelap, ada begitu banyak demo di mana-mana, iya kan? Demo tentang RUU TNI, takut dualisme, dui fungsi ABRI diakomodir lagi di dalam undang-undang TNI yang baru. Secara global ada begitu banyak PHK. Inggris, Amerika, dan di seluruh dunia kita boleh melihat hampir kurang lebih 20% terjadi hal-hal yang sebenarnya di luar ekspektasi kita. Di Indonesia sendiri efisiensi anggaran terjadi di setiap dinas, setiap badan dari pusat sampai di daerah, baik itu instansi vertikal maupun instansi horizontal. Wow, ada ketidakpastian ternyata yang harus juga
Mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak Tuhan harus melangkah di dalamnya. Harus melangkah di dalamnya. Tetapi yang luar biasa saya mau bilang sebelum saya masuk di poin pertama adalah kata jarang ini di dalam terjemahan yang lain dia dikatakan berharga. Wow. Adakah firman Tuhan itu menjadi sesuatu yang berharga buat saya dan buat saudara? Ketika masalah itu datang, ketika pikiran kita susah fokus untuk ingat setiap kebenaran Tuhan yang pernah kita belajar, mari jadikan waktu-waktu yang mepet untuk pikir bahwa firman Tuhan adalah sesuatu yang berharga, yang harusnya menguatkan kita di setiap kesempatan demi kesempatan. Oke, poin yang pertama saya mau bagi bahwa kesempatan itu untuk membuat kita berubah. Chance to change. Chance to change. Ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang udah dikasih kesempatan berulang-ulang bahkan tidak mengalami perubahan. Ada yang hidup di dalam satu circle pun dengan Tuhan, tetapi kehidupannya bahkan berakhir dengan tragis. Tetapi kita punya kabar baik bahwa ada begitu banyak tokoh di dalam Alkitab yang mencatat bahwa kalau kita mau berubah di dalam Tuhan, kita akan melihat, kita akan menikmati, kita akan mencapai sesuatu bahkan di luar ekspektasi kita. Mari kita lihat tentang waktu ayat tadi dicatat sebagai mentornya Samuel. Kita tahu bersama Imam Eli, dia sudah tua sih memang, mungkin dia udah begitu lama di dalam pelayanan sebagai kepala, sebagai imam. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, ada dosa yang tidak mampu dia selesaikan. Ada dosa yang menghalangi mungkin secara spiritual di dalam kehidupannya. Saya percaya ketika Samuel dipanggil Tuhan 3 kali dan Samuel datang kepada Eli, Tuhan lagi mau pakai Samuel, Tuhan lagi mau pakai seorang anak muda ini untuk mau ingatkan Eli sesuatu yang disampaikan berulang. Saya percaya ada sesuatu maknanya, dan sesuatu yang disampaikan secara berulang pasti itu penting. 3 kali kalau kita baca ayat 4, ayat 6, ayat 8, Tuhan memanggil. Apakah Tuhan bisa tidak bisa untuk panggil Samuel 1 kali saja dan dia langsung diri, Samuel ini aku Tuhan? Bisa. Tetapi saya percaya Tuhan lagi mau memakai Samuel untuk datang kepada Eli. Eli, come on, keluar dari zona nyamanmu. Eli, bangun, ada sesuatu yang harus kamu kerjakan, selesaikan. Tetapi dia tidak peka. Mungkin ada hal-hal yang mengganggu, yang menghalangi, yang membatasi kita untuk menerima, untuk mendengar, untuk mendapatkan sesuatu di bait Tuhan sekalipun. Mungkin saudara datang setiap minggu, tetapi saudara belum mengalami perubahan, saudara belum mengalami yang namanya terobosan. Jangan-jangan ada sesuatu yang salah. Tuhan mau ingatkan di tempat ini sekali lagi. Tapi kita melihat bahwa Eli tidak mengalami yang namanya perubahan. Dia stuck. Bahkan ketika diingatkan oleh Samuel, ketika Samuel datang keesokan harinya, Eli bertanya, dan apa yang dikatakan oleh Eli? Dia itu Tuhan. Berbuatlah seperti apa maunya. Suatu kondisi yang membuat kita prihatin seorang imam yang tidak mau mengalami yang namanya terobosan.
Kita tahu bersama tokoh Yudas. Saya boleh berkata bahwa dia adalah murid yang paling pintar yang dipilih oleh Tuhan. Benar nggak kira-kira kalau kita bilang? Iya, dia dipercaya jadi pengelola keuangan. Dia bendahara loh. Dia punya hubungan yang baik dengan para penguasa waktu itu. Baik di bait suci. Siapa waktu itu? Imam Kayafas. Maupun dengan penguasa penjajah waktu itu, Romawi. Dia punya relasi, dia punya kemampuan. Dia hidup di dalam satu circle dengan Tuhan. Setiap hari dia melihat Tuhan mengajar. Apakah dia tidak mendengar? Setiap hari Tuhan melakukan mujizat. Apakah dia tidak melihat ketika Tuhan memberi makan 5.000 orang, dia turut serta di dalam mujizat itu, membagi makanan, membagi ikan. Dia terlibat di dalam mujizat Tuhan. Tetapi dia berakhir dengan tragis. Wow. Tapi saya mau, itu cukup 2 contoh saja sesuatu yang tidak mengalami perubahan. Kita mau fokus kepada yang mengalami perubahan, amin. Kita mau fokus kepada yang mengalami perubahan. Oke. Samuel. 4 kali dia dipanggil Tuhan, dan keempat dia berkata, ini aku Tuhan, berbicaralah. Ini aku Tuhan, berbicaralah. Selanjutnya kita melihat dia tidak menyembunyikan sesuatu kepada Imam Eli ketika ditanyakan. Dia berkata dengan jujur. Seorang yang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, kehidupannya seharusnya mengalami perubahan. Dan ada begitu banyak contoh. Kalau kira-kira kalau Natal mungkin kita semua bilang dengan apa ya, orang Majus berubah ketika ketemu Tuhan. Tapi ini bukan momen Natal. Oke. Samuel mengalami perubahan setelah bertemu dengan Tuhan. Sekalipun kalau saudara baca di ayat yang ke-7, firman Tuhan, dia belum pernah mendengarnya. Suatu ironi yang terjadi ketika dia tinggal di rumah Tuhan. Dibuka dengan ayat 1 yang berkata, dia seorang yang muda yang melayani Tuhan. Tetapi ternyata kalau ayat 7 bilang, dia belum mendengar firman Tuhan. Makanya Tuhan mau berjumpa secara pribadi dengan dia dan mengubahkan segala sesuatu. Dan kita tahu bersama bagaimana kiprah seorang Samuel. Kiprah seorang Samuel, dari seorang muda yang polos, hidup di bait suci, menjadi seorang pemuda yang diurapi secara luar biasa, memiliki karakter yang jujur, dan kemudian menjadi nabi terbesar di Israel pada waktu itu. Seorang pembesar dari Ethiopia. Dia seorang kepala perbendaharaan, ya kan? Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40, ada seorang sida-sida, seorang pembesar dari Ethiopia. Dia kepala perbendaharaan ratu Ethiopia pada waktu itu. Seorang yang memiliki jabatan, seorang yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Tetapi dia mau datang beribadah di Yerusalem. Dia datang beribadah, ya kan? Tetapi sampai pulang, dia kereta pulang, sepertinya firman Tuhan belum masuk nih. Firman Tuhan belum masuk. Dan kita tahu bersama orang yang mau datang kepada Tuhan, Tuhan gak pernah membiarkan pulang dengan tangan hampa. Tuhan mau kasih sesuatu. Dan Tuhan berjumpa lewat Filipus. Tuhan kirim Filipus, dan perjumpaan itu mengubahkan sida-sida ini sampai dia dibaptis. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Jangan pernah pulang dengan hati yang hampa. Temukan sesuatu, desak Tuhan. Tuhan, I need something. Bahkan di perjalanan pulang sekalipun, jangan pernah putus hubungannya dengan Tuhan. Paulus, ya pasti kita tahu lah bersama ya. Dalam perjalanan ke Damsyik, memegang surat perintah
Dia bebas untuk bahkan menganiaya, bahkan membunuh sekalipun. Anak-anak Tuhan, sesuatu yang luar biasa. Tetapi Tuhan intervensi. Apapun rencana kita, apapun motivasi kita, sejahat apapun, Tuhan sanggup mengintervensi dan mengembalikannya. Dan keberjumpaan Saulus dengan Tuhan mampu mengubahkan kehidupannya 180% dari orang yang jahat minta ampun menjadi murid Tuhan yang memiliki ketaatan yang luar biasa. Dari seseorang penganiaya, pembunuh yang luar biasa, kita tahu dia menjadi penulis dari 14 Injil di dalam Perjanjian Baru. Sesuatu yang luar biasa. Saya mau bilang bahwa perjumpaan dengan Allah adalah kesempatan kita untuk menumbuhkan sifat dan karakter ilahi di dalam kehidupan kita. Gimana caranya menumbuhkan sifat dan karakter ilahi? Mari kita lihat satu contoh. Seorang tokoh di dalam Alkitab, ada raja yang disiapkan menjadi raja pertama, namanya Saul. Raja pertama bangsa Israel. 1 Samuel pasal 10 merupakan satu kesatuan dengan 1 Samuel pasal 9. Kalau kita membaca, ya saya harap saudara nanti membaca di rumah juga. Kis ayah Saul waktu itu kehilangan keledai betinanya dan kemudian menyuruh Saul anaknya, ajaklah bujamu dan carilah. Dia melakukannya dengan ketaatan. Saul melakukannya dengan ketaatan sebelum dia menjadi raja. Ini ceritanya. Dia mencari ke sana kemari, tidak mendapatkan. Tetapi yang luar biasa adalah bujangnya justru yang tahu bahwa di kota mereka berada ada seorang pelihat. Dan mereka kemudian bertemu dengan Samuel yang oleh roh Tuhan sudah mewahyukan bahwa ini kamu akan bertemu calon raja bangsa Israel. Urapi dia. Kita masuk kepada pasal 10, ayat satunya itu Samuel diurapi. Dan kemudian Samuel memberikan tanda-tanda. Kamu akan berjumpa dengan dua orang. Dan mereka akan berkata, kamu Saul, kamu gak usah khawatir lagi. Kamu gak usah khawatir lagi dengan keledai-keledai. Papamu sudah menemukannya dan dia lagi mengkhawatirkan kamu. Seperti itu kira-kira. Kemudian kamu akan berjumpa lagi dengan 3 orang laki-laki. Dan yang terakhir kamu akan berjumpa dengan para nabi di daerah Gibea. Dan kita sampai pada ayat yang ke-6. Ini masih perkataan dari Samuel kepada Saul waktu itu. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Power Ranger, Iron Man, I don't know, manusia lain. Mereka bukan manusia, robot ya. Salah. Tetapi di dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan seperti ini, lalu roh Tuhan akan turun atasmu dan kamu akan bernubuat bersama dengan mereka, sifat dan karaktermu akan berubah menjadi manusia lain. So, bukan tentang manusia secara jasmani yang Tuhan mau ubahkan, tetapi tentang sifat dan karakter yang Tuhan mau ubahkan. Apakah itu langsung terjadi? Ayat 9 menjadi jawabannya. Saya tidak catat ini, saudara bisa buka 1 Samuel 10 ayat 9. Ketika percakapan mereka selesai, ya kan, Saul mau pergi nih, balik. Dan kemudian firman Tuhan bilang seperti ini, sedang ia berpaling untuk pergi meninggalkan Samuel, maka Allah mengubah hatinya menjadi lain. Dan segala tanda-tanda yang saya sebutkan tadi terjadi pada hari itu juga. Saudaraku, seringkali kita bertanya, bukankah sifat itu sudah melekat sejak lahir? Itu tidak bisa diubah, bro. Sikap, ya bisa berubah. Tapi sifat, no. Karakter mungkin Tuhan bisa tanam, ya benar. Tapi sifat, no. Tetapi Alkitab menjelaskan kepada kita
Ayat 9, bahwa Tuhan itu sanggup mengubahkan hati kita. Dua jawabannya. Tuhan memang Allah yang berkuasa, dia sanggup membuat mujizat. Tapi ya mungkin kita masih berpikir, itu di luar logika saya. Oke, mari kita tarik ke ayat ini. Tuhan sanggup mengubahkan hati kita seberat apapun, sehitam apapun. Tuhan sanggup mengubahkan. Kalau ayat ini bilang saya bayangkan seperti memutar telapak tangan. Ketika dia berpaling dari Samuel untuk pergi, secepat itu Tuhan sanggup mengubahkan hatinya. Dan hati yang baru, yang bisa diisi, ditanamkan dengan sifat-sifat yang baru, dengan karakter yang baru. So kalau semua kita, kalau saudara mau pulang, mau menjalani yang namanya mempraktekkan sebuah karakter yang baru, sifat-sifat yang baru, mintalah kepada Tuhan untuk mengubah hati dulu. Supaya kehidupan kita tidak terkecuali orang Kristen adalah kehidupan yang mau bertumbuh. So, kehidupan yang bukan sekedar menjalani saja kehidupan ini. Pelayanan ya pelayanan, tetapi mengalami yang namanya pertumbuhan di dalam melayani, di dalam beraktivitas, di dalam setiap hal yang kita lakukan. Go through life? No. Tetapi grow through life. Bertumbuh di dalam menjalani kehidupan ini. Bertumbuh di dalam karakter kita. Bertumbuh di dalam sifat-sifat alami. Yang kedua, poin saya adalah change when chase. Diubahkan karena mengejar Tuhan. Diubahkan karena mengejar Tuhan. Mari lihat satu tokoh yang luar biasa. Dia seorang sekuler di zamannya. Dia seorang yang pejabat, kepala pemungut cukai, dikatakan seperti itu. Namanya Sakeus. Saudara bisa membuka di dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10, diceritakan tentang seorang yang namanya Sakeus. Kita pasti tahu ceritanya. Dia mengalami yang namanya sesuatu yang dia harus dapatkan. Ada sesuatu yang salah dengan dirinya. Saya mau bilang bahwa dia pasti seorang yang kaya. Saya mau bilang dia pasti seorang yang memiliki, mungkin kalau ditarik ke zaman sekarang, namanya ya seorang yang kepala pajak, ya dirjen pajak atau apapun, hartanya pasti berlimpah. Mungkin punya pembantu yang banyak, mungkin punya mobil yang banyak, tetapi dia merasakan ada sesuatu yang kosong. Saya percaya di Yeriko itu adalah kota berkubu. Ya, perkiraan mungkin ada 4 pintu gerbangnya besar, tetapi pintu utama biasanya tergantung kota itu menghadap ke arah mana. Dan Sakeus ketika mendengar kabar bahwa Tuhan akan datang ke kota itu, dia dengan cepat datang. Dia berupaya mencari di tengah kerumunan banyak orang. Dia tidak bisa melihat karena tubuhnya pendek. Dan satu upaya yang luar biasa, saya percaya itu sesuatu yang dilakukan dengan ekstra, karena dia harus memanjat pohon. Seorang pejabat negara waktu itu. Tetapi apa yang dia lakukan dengan passion untuk mengejar sesuatu, dia mendapatkannya dengan bertemu dengan Tuhan. Dari cerita ini saya mau bilang bahwa kerinduan kita, ya kan, melihat Sakeus itu, kerinduan kita akan membawa kita untuk terus berupaya mendapatkan hadirat Tuhan itu. Dan setelah kita menikmatinya itu, kita akan mengalami yang namanya keterbukaan dengan Tuhan. Tidak ada lagi yang disembunyikan, tidak ada lagi yang dirahasiakan di hadapan Tuhan. Hati kita akan terbuka seperti kertas putih kira-kira. Dan kemudian kita akan mengalami yang namanya pertobatan demi pertobatan.
Pertobatan demi pertobatan. Bukankah setiap hari kita harus memikul salib Tuhan? Bukankah pertobatan itu harus dilakukan setiap saat, setiap hari? Dan kemudian setelah dia mengalami itu, dia memberikan hatinya kepada Tuhan dengan sebuah pernyataan yang luar biasa bahwa setengah dari harta milikku akan kuserahkan, dibagikan kepada orang-orang miskin. Bahkan kalau ada yang saya peras, dikatakan, saya akan mengembalikannya 4 kali lipat. Hati yang diubahkan, sanggup melakukan sesuatu yang ekstravagan, sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Saya mau bilang seperti ini kira-kira. Tuhan lebih tertarik kepada perubahan daripada tujuan kita. Tuhan lebih tertarik kepada karakter kita daripada keahlian kita, skill kita. Tuhan lebih tertarik kepada kekudusan daripada produktivitas. Kalau kita mengejar Tuhan, benar-benar kejar sampai kita mendapatkan sesuatu yang baru, sampai kita dipuaskan. Pelayanan it's okay, melayani dengan luar biasa it's okay. Tetapi yang paling pokok adalah keintiman. Kita bisa melayani dengan jadwal yang luar biasa, tapi jangan lupa melibatkan Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu yang paling utama. Kalau kita baca kisah tentang Marta dan Maria, bagaimana Marta dengan kesibukannya, nggak ada yang salah, tetapi Tuhan memilih Maria yang mau intim dengan Tuhan. Bahkan lebih daripada itu, kita jangan cuma sekedar mengaku bahwa saya adalah alat Tuhan yang dipakai Tuhan secara luar biasa. Ke sana, ke sini, ke situ, luar biasa. Tetapi jangan lupa hakikatnya kita adalah anak yang mau menikmatinya. Jangan sampai kita salah. Karena sekali lagi Tuhan lebih tertarik kepada perubahan, Tuhan lebih tertarik pada karakter, kepada kekudusan, kepada saya dan saudara adalah anak yang mau menikmati keintiman dengan Tuhan, bukan sekedar rutinitas spiritual sekalipun. Yang ketiga, change brings changes. Diubahkan untuk membawa perubahan. Diubahkan untuk membawa perubahan. Satu ayat saya baca buat kita semua, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Matius 5 ayat 41. Kalau kita melihat ayat ini ditulis dalam satu bagian khotbah Yesus di bukit, pasal 5, 6, dan 7. Ini adalah bagian dari khotbah Tuhan Yesus. Dan firman ini merupakan kejadiannya pada waktu Israel lagi di bawah penjajahan Romawi, ya. Pada waktu penjajahan Romawi. So pada waktu itu ada murid-murid yang mau mendengar kira-kira, Tuhan, kami ingin dibebaskan dari para prajurit yang begitu semena-mena. Ada peraturan bahwa para prajurit Romawi bisa menyuruh setiap orang-orang Israel, jajahan mereka, untuk memaksa mereka mengangkat beban yang mereka bawa. Syaratnya hanya boleh 1 mil, dan mereka bisa cari orang lain lagi untuk melanjutkan perjalanan mereka. Ya, namanya jajahan, ya, mau bilang apa kalau enggak senjatanya udah siap-siap. Suatu keadaan yang memaksa bangsa Israel, termasuk murid-murid Tuhan waktu itu, hidup di dalam kesewenang-wenangan. Dan mereka berharap bahwa
ada pembela nanti yang membebaskan mereka dari hal-hal ini. Tetapi justru yang mereka dapatkan adalah Tuhan nyuruh mereka jalan 2 mil. Ketika orang memaksa jalan 1 mil. Makanya waktu itu di zaman Romawi ada begitu banyak tanda-tanda di setiap jalan, setiap 1 mil arah ke Roma waktu itu. Itu mungkin latar belakang ada apa ya, cerita atau bukan cerita, ada semacam quote atau kebiasaan orang bilang banyak jalan menuju Roma. Karena memang pada waktu itu semua jajahan bangsa Romawi dalam setiap 1 mil dikasih tanda ke arah Roma. Kenapa? Tanda itu supaya bangsa Romawi tidak boleh memaksa orang-orang jajahannya lewat dari 1 mil. Jadi harus ada tanda setiap 1 mil. Dan kadang kita seperti itu. Kita datang kepada Tuhan ketika ada sesuatu yang Tuhan percayakan, ketika ada sesuatu yang harus kita lakukan, pelayanan, tugas dari kantor, di dalam komunitas kita, dimanapun. Ketika kepercayaan itu datang, kita kadang jengkel, tidak sesuai dengan isi hati. Kita melakukannya dengan terpaksa karena memang di bawah tekanan. Tetapi mungkin ada orang yang melakukannya di mil pertama ini ketika tugas itu diberikan. Saya mampu. Ada unsur kesombongan di situ. Tetapi ada juga yang mau melakukannya ketika ramai. Iya, rame-rame yuk. Ayo aja walaupun tidak memiliki passionnya. Atau karena memang itu nyaman, itu keahlian saya, sudah aman lah pokoknya semua. Tetapi Tuhan mau membawa kita kepada mil yang kedua. Mil yang kedua itu berarti kita meninggalkan yang namanya keterpaksaan, kita sudah melewatkan yang namanya kejengkelan, kita sudah melepaskan yang namanya kesombongan. Kita mau memilih jalan yang sempit untuk datang memenuhi panggilan kita. Mil kedua, biar kiranya kasih dan sukacita menyertai setiap perjalanan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal itu senantiasa mengubahkan dan memenuhi hati kita. Sehingga apapun yang harus kita jalani, kita bukan cuma melakukannya sekedarnya, tetapi melakukannya dengan penuh sukacita, dengan kerendahan hati. Karena kita tahu bahwa Tuhan, di jalan Tuhan itu jalan yang sempit. Jarang orang mau menjalaninya, hanya orang-orang yang terpilih. Dan saya harap setiap kita ada orang-orang yang terpilih untuk masuk ke mil yang kedua. Kita tahu panggilan kita seperti apa. Oleh sebab itu harusnya tema bulan ini, ya kan, Get Change, membawa kehidupan setiap kita untuk hidup di mil yang kedua. Kenapa seperti itu? Kita nggak lepas dari orang yang membenci kita, amin. Banyak orang di luar yang mungkin nggak sepaham dan ya menceritakan yang jelek. Masih wajar, masih di dunia. Tetapi apakah kita berdoa hanya sekedar berdoa untuk orang-orang yang baik bagi kita? Kita masih ada di mil yang pertama kalau seperti itu. Mil yang kedua, kita harus mampu mendoakan orang-orang yang membenci kita. Mampukah kita memberkati orang-orang yang mengutuk kita? Itu adalah kehidupan di mil yang kedua. Karena memberkati orang yang memberkati kita itu gampang, itu masih mil pertama. Mengasihi orang yang mengasihi itu masih mil pertama. Orang dunia melakukannya. Tetapi mengasihi orang yang bermusuhan dengan kita, itu adalah ajaran Kristus. Itu mil kedua. Saudara mau hidup di mana? Mil yang pertama atau mil yang kedua?
Mil yang kedua berbicara tentang kita dikuatkan, bukan lagi pastor saya setiap hari, setiap hari. Enggak, kita adalah orang-orang yang diubahkan dan dikuatkan. Mil kedua itu berbicara kita adalah orang-orang yang mampu lagi bersaksi buat Tuhan. Kita adalah orang-orang yang mau mengalami perubahan dengan menabur, bukan cuma sekedar menuai. Kita adalah orang-orang yang mampu melakukan extra mile dengan melakukan pelayanan secara sacrifice sekalipun. Melakukan pengorbanan waktu kita, rencana kita, segala sesuatu yang sudah kita rencanakan. Ketika panggilan itu datang, apakah kita mau melakukannya? Karena kita hidup di mil yang kedua. Itulah mil yang kedua. Kita melayani dengan ekstravagan, kita mengampuni dengan ekstravagan, kita buat komitmen yang tetap utuh, tetap kuat. Karena kita tahu panggilan kita adalah hidup di mil yang kedua. Satu ayat sebelum saya tutup. Udah mau tutup ya. Lukas 9 ayat 23. Firman Tuhan bilang seperti ini. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tidak semua orang yang mau memikul salibnya, hanya orang-orang yang mau hidup di mil kedua. Dan saya berdoa setiap kita yang mendengar firman ini mau mengambil komitmen yang baru, hidup di mil kedua. Karena Tuhan hidup di mil kedua lewat setiap ajaran-ajarannya. Berbahagialah orang yang berduka karena mereka akan dikuburkan. Itu masih bagian dari pasal 5 khotbah di bukit. Kalau Tuhan kalau ada orang tampar pipi kiri, kasih lagi pipi kanan. Hal-hal yang memutarbalikan kebiasaan waktu itu. Tetapi itulah kebesaran Tuhan kita. Karena apa? Hati kita sudah diubahkan dengan sifat dan karakter yang baru. Versi The Message bilang begini. Then he told them what they could expect for themselves. Anyone who intends to come with me has to lead me. You are not the drive seat, I am. Don't run from suffering, embrace it. Ini sesuatu yang luar biasa yang harusnya menguatkan kita. Tuhan bilang kepada orang-orang apa yang mereka harapkan untuk mereka sendiri. Ya kan? Siapapun yang mau ikut dengan aku, ia harus membiarkan aku yang memimpin. Rela nggak rela? Kasih ke Tuhan yang pimpin. Biarkan Tuhan yang duduk di kursi driver. Kayaknya connect sama minggu yang lalu ya. Saya duduk di kursi driver, pastor ya, dalam ilustrasi. Apapun yang terjadi dengan setiap penumpang kita, Tuhan yang menentukan. Tuhan yang kontrol. Tuhan yang pegang kendali. Tuhan yang mendrive. Kita bisa mengalami apapun, tapi Tuhan yang pegang kendali, Tuhan yang memimpin. Haleluya. Saya mau tutup dengan satu quote. Napoleon Hill berkata seperti ini. One of the most important principles of success is developing the habit of going the extra mile. Start going the extra mile and opportunity will follow you. Satu hal yang paling penting yang menjadi prinsip sukses adalah bagaimana kita membangun kebiasaan untuk pergi dan melakukan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih. So mari mulai, ya kan dia bilang begitu. Mulailah melakukan sesuatu yang lebih dan kesempatan itu akan mengikuti Anda. Mari kita berdiri bersama-sama.
Firman-Mu boleh selesai disampaikan ya Tuhan. Hamba terbatas, saat ini hamba selesai, tetapi hamba percaya kuasa-Mu terlebih besar. Roh-Mu akan mendrive hidup kami. Kalau ada kata-kata yang kurang kami pahami, dalam sekejap Tuhan mampu mengubahkan menjadi sesuatu yang mampu kami pahami. Kalau ada hal yang mengganggu di dalam pikiran kami percaya Tuhan sanggup mencerahkan hidup kami untuk melangkah dengan pasti, karena Tuhan yang pegang kendali. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku lagi sekali, yuk nyanyikan sama-sama. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya aku menyembah-Mu, ku membawa, kami bawa hidupku Tuhan, inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku membawa hatiku, mari setiap kita jadikan pujian ini jadi doa kita kepada Tuhan, jadi komitmen yang baru kita kepada Tuhan. Kau terindah. Selamanya ku bawa hidup kita kepadanya. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya lagi sekali, semua nyanyikan. Ku membawa hatiku Tuhan.